Tian mencabut talaknya kepada Hana dan tentu Hana sangat amat bahagia dan ingin sesegera mungkin bertemu kembali dengan Tian dan sah menjadi istrinya Tian lagi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Akhirnya Hana melihat sendiri Tian ya guys ya. Walaupun memang Tian ini tidak menyadari kalau dia diselamatkan oleh Hana, tapi setidaknya itu membuat Hana jadi merasa sangat amat bahagia lah. Karena apa? Karena Hana mendengar sendiri kalau Tian sedang mencari-cari Hana dengan menyebut Hana sebagai istrinya. Kemudian dia masih memanggil Hana dengan sebutan sayang. Dan ya pokoknya Hana bisa dibilang sangat amat puas lah dengan pertemuan dia bersama Tian. Walaupun memang Tian gak tahu kalau dialah yang menyelamatkan Tian di Sukabumi ini. Dan ya bisa dibilang kalau cintanya Tian kepada Hana ini ya memang masih dirasakan oleh Hana gitu. Dan Hana pun merasa sangat amat puas sekali dengan Tian yang ya bisa dibilang masih sangat amat mencintai dia. Kemudian doa-doa dia juga selalu dikabulkan nih sama Tuhan, dimana ya anak dia harus bertemu dengan ayah kandungnya apapun itu caranya. Walaupun memang sekarang sangat amat dipersulit sekali gitu oleh Ibu Ira untuk bertemu dengan Tian, tapi setidaknya ini hal yang sangat amat membahagiakan bagi Hana karena dia bisa bertemu dengan Tian lagi, dan anaknya yang ada di dalam kandungan juga sudah bisa mendengar suara ayah kandungnya sendiri. Dan ini sebenarnya membuat Hana itu tuh jadi sangat amat galau nih guys. Galau kenapa? Karena memang dia merasa jadi semakin dekat dengan Tian. Kemudian dia juga semakin yakin gitu kalau Tian ini sangat mencintai dia. Walaupun memang dia tahu juga kalau sekarang kan Tian ini sudah mempunyai istri. Tapi ya di hati kecilnya Hana, Tian ini masih sangat amat menyimpan rasa sayang banget gitu sama dia. Dan terbukti memang cintanya Tian kepada Hana itu gak berkurang sedikit pun. Tapi di sisi lain Nathan juga mencintai Hana banget juga nih guys. Ya bisa dipastikan kalau sebentar lagi Nathan bakalan ngejar-ngejar Hana. Dan di saat dia tahu kalau Tian itu adalah suami dari Misa, ya tentu dia bakalan membongkar semuanya dan membongkar semua kebusukan Misa juga ya guys ya. Dan ya pokoknya kita lihat aja deh sebentar lagi itu akan seperti apa nih alur ceritanya tentang kebohongan Misa ini. Jujur Mimin kesel juga ya guys ya sama Misa, karena Misa ini benar-benar ngatur banget gitu ya. Dia cuma ketakutan karena nanti tidak bisa mendapatkan materi dari ayahnya, jadi dia melakukan segala macam cara untuk bisa menutupi kebusukan dia. Dan sekarang dia membohongi Tian tentang dia pernah hamil dulu dan pernah punya anak dengan Vano. Kemudian dia sekarang juga berpura-pura dan membohongi semua orang kalau dia hamil anaknya Tian. Dan membuat Tian tuh jadi benar-benar kesel dan gak habis pikir gitu dengan apa yang sudah dilakukan oleh si Misa ini. Mimin sih curiga ya guys ya kalau Misa ini beneran jadi jahat nih setelah ini. Karena apa? Sekarang kan dia pura-pura hamil ya. Dan sekarang Hana tengah hamil anaknya Tian. Nah di episode selanjutnya kita akan melihat kalau Tian akan mencabut talak satunya terhadap Hana. Jadi dia otomatis sah menjadi suami Hana, dan Hana juga otomatis kembali menjadi istrinya Tian. Dan Tian ini membatalkan talaknya lewat handphone dan langsung didengarkan oleh Hana. Dan tentu Hana merasa sangat amat bahagia nih guys di sini. Jadi Hana ini langsung tanpa pikir panjang mencari Tian. Dia juga tidak memikirkan
apa yang dikatakan oleh ibu dan kakaknya lagi, dia langsung pergi tanpa, ya pokoknya dengan kebahagiaan lah, dengan penuh kebahagiaan gitu dia langsung pergi menemui Tian. Emang mungkin nanti mereka bakalan bahagia satu sama lain, tapi ya itu juga lah yang akan membuat Hana menderita nih guys setelah ini. Karena apa? Karena kemungkinan besar nanti Misa akan mengambil anaknya Hana untuk diakui sebagai anak. Dan pada akhirnya Hana lagi-lagi akan dipisahkan oleh orang yang dia sayangi gara-gara Misa. Jadi nanti Misa ini akan mengambil anak tersebut untuk bisa dijadikan ya kebohongan baru lah kepada keluarganya Yuda dan kepada Pak Robi Lamero juga, kalau sebenarnya ya itulah anak yang dia lahirkan. Dan tentu hal ini sangat amat menjijikkan sekali ya guys ya, karena lagi-lagi yang akan menderita itu pastinya Hana. Tian mungkin akan bisa gitu untuk membesarkan anaknya dengan Misa, tapi gimana perasaan Hana? Jadi kan kasihan gitu kalau Hana ya diakui sebagai seorang istri, tapi yang membesarkan anaknya yang diakui sebagai anak itu ya adalah anaknya Misa. Padahal dia yang udah capek-capek hamil, udah capek-capek makan hati, udah capek-capek mengurus kandungannya sampai selamat. Tapi ini yang terjadi gara-gara si Misa ini. Jujur Mimin gedek banget sih guys ya sama Misa. Makanya Mimin berharap banget kalau Misa ini cepetan deh kembalilah sama si Vano. Apalagi nanti kalau Nathan udah mengembalikan anak tersebut ya, udah mengadopsi anak dari Vano dan Misa, sehingga nanti anak Vano dan Misa ini akan diperkenalkan gitu kepada kedua orang tua mereka. Dan tentu hal ini sangat amat membuat Misa jadi ketar-ketir, ketakutan. Karena apa? Karena rahasia dia selama ini ternyata diketahui oleh Nathan, dan Nathan sekarang sudah mempunyai bukti kalau Misa ini dulu pernah hamil dan pernah melahirkan. Jujur Mimin gedek banget ya guys ya dengan si Misa ini. Karena apa? Karena dia tuh seenak jidat banget gitu ngatur-ngatur Tian. Padahal Tian ini udah gak mau lagi gitu untuk bersama dengan dia. Kemudian Tian juga udah capek banget dengan drama yang dibuat oleh Misa. Karena yang ada di pikirannya Tian kan sekarang cuma Hana. Tapi gara-gara Misa mengatur-ngatur semuanya, sehingga banyak kebohongan-kebohongan yang dia buat, dan Tian gak bisa berbuat apapun gitu ya. Jadinya Tian harus masuk nih ke lubang buaya, yang membuat dia tuh juga terjerembab nih di sana. Gak bisa berbuat apapun juga karena sudah terlanjur bohong nih si Misanya akan kehamilan tersebut. Yang Mimin takutkan sih cuma satu ya guys ya, di saat Hana udah kehappyan banget gitu karena tahu dia talaknya dicabut sama Tian, taunya anaknya malah diambil sama Misa. Dan ini sih benar-benar gak adil ya guys ya. Kasian nih nantinya si Hana ini kalau ini yang terjadi pada dia. Dia kan pengen banget gimana caranya untuk bisa bahagia dengan sang anak. Tapi anaknya malah diambil sama Misa begitu saja. Jadinya ya Tian pun harus fokus nih untuk kebahagiaannya Hana. Kalau emang dia cinta sama Hana, ya buktikan dong kalau dia bisa memperjuangkan Hana. Jangan sampai nanti gara-gara Misa Hana jadi menderita. Karena Mimin udah kebayang banget gimana menderita hanya Hana setelah si Misa ini mengambil anaknya dan ngaku-ngaku gitu kalau anak tersebut adalah anak yang dia kandung. Padahal sama sekali gak pernah dipegang tuh si Misa ini sama si Tian ya guys ya. Bahkan mereka udah nikah berapa bulan pun mereka gak pernah berhubungan layaknya suami istri. Karena apa ya? Karena emang Tiannya cuma cinta sama si Hana doang. Dan Misa pun kan sebenarnya juga gak cinta sama Tian. Tapi dia benar-benar bisa gitu untuk mengendalikan Tian. Jujur Mimin gedek, marah dan gak terima ya guys ya. Makanya nih si Tian ini kalau emang mau jujur dan mau membongkar semuanya, ya udah bongkar aja gitu semuanya. Dan sekarang kan dia keenakan banget si Misa ini nih ngatur-ngatur semuanya. Bahkan di saat Tian mau ketemu sama Hana, ya mungkin dia gak memperdulikan hal tersebut. Tapi yang dia pedulikan hanyalah gimana caranya agar kebohongan dia bisa tertutup rapat.
Dan dia akan melakukan segala macam cara untuk itu. Bahkan jika dia harus membuat si Hana menderita ya dia nggak peduli. Karena apa? Ya setidaknya pokoknya apa yang dia memang harus rahasiakan ya benar-benar bisa tertutup rapat rahasia tersebut. Dan Mimin nggak banget deh ngelihat wanita seperti si Misa ini ya guys ya. Gimana nih menurut kalian? Dan apakah ini akan menjadi pertanda juga kalau nanti Tian akan berjuang untuk pernikahannya dengan Hana? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.